menginginkan kebaikan buat dia, Allah bikin orang itu memahami agama ini. Ya, ada saatnya kita futur. Ada saatnya semangat kita kendur. Bara api yang membakar itu redup. Maka jangan lupa untuk meminta tolong kepada Allah agar Allah memudahkan hidayahnya buat kita semuanya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, sejak hari Ahad kemarin Indonesia memiliki presiden yang baru. Itulah kehidupan jamaah. Kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik, hidayah dan penjagaannya kepada pemimpin-pemimpin yang baru dilantik. Semoga Allah membuat mereka memahami agama ini, membuat mereka cinta kepada akhirat. Tapi ketahuilah jamaah, Rasulullah SAW telah menyebutkan dua perkara yang bisa merusak agama. Bahkan kerusakan yang ditimbulkan oleh dua hal ini lebih parah daripada kerusakan yang dilakukan oleh dua ekor serigala yang kelaparan yang dilepas di kandang domba. Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi zaribati ghadamin bi afsad lahuma atau bi afsad lahu min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini. Jadi dua penyakit yang dapat merusak agama seseorang itu ambisi kepada harta dan kedudukan. Maka kita yang belajar agama ini jangan sampai lupa dengan hakikat dunia. Rasulullah SAW ketika terjaga dari tidurnya, beliau tidur di atas kasur yang di atasnya mungkin ada tikar yang terbuat dari anyaman daun pohon kurma. Umar menangis. Ya Rasulullah, Kaisar wa Kisra. Umar mengatakan radhiyallahu anhu, tuh Kaisar Romawi, Kisra Raja Persia, hidup bergelimang harta, berlezat-lezatan dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan engkau seperti ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia Umar? Apa? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Permisalanku dengan pohon. Capek mungkin dia, mau istirahat sejenak. Kemudian pengendara itu akan pergi meninggalkan pohon itu selama-lamanya. Fir'aun pergi meninggalkan kerajaannya selama-lamanya. Nabi Sulaiman yang sampai hari ini orang terus menceritakan tentang King Solomon, tentang harta yang tersimpan, harta yang berlimpah ruah, nggak ada pergi.
Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau pun pergi meninggalkan dunia ini. Antum, berapa tahun Nabi alaihi salatu wassalam pergi meninggalkan dunia ini? Coba antum hitung. Bismillah. Nah, coba dihitung. Berapa tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi ini dan berapa tahun beliau ada di bawah perut bumi atau di dalam perut bumi. Nah, sudah dihitung belum? Nah, dapat nggak hitungannya tuh? (1435). Nah, 35. Sekarang sudah 1446. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Nah, tanggal berapa? Tahun 11 Hijriah. Jadi 1446 dikurangin 11, 1434. 35 jemaah. Kita bisa bayangin, pantas Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan mali walid dunya. Apa urusan sama dunia? Hanya urusan 63 tahun beliau alaihi salatu wassalam. Dan beliau juga mengatakan a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa qalilun man yajuzu dzalika. Sedikit yang lewat dari sana. Dulu presiden kita namanya Soekarno. Kemana Soekarno? Kemana jamaah? Di mana beliau? Mati. Dilanjutkan oleh Soeharto. Kemana Soeharto? Kemana? Gak ada. Ada cerita Cendana dulu. Rumah Cendana itu tempatnya Pak Harto ya di sana. Kemana beliau pergi? Habis Soeharto siapa? Habibie. Kalau anak ingat Habibie, anak sempat mengikuti ketika Habibie meninggal rahimahullahu ta'ala. Ada acara membongkar garasi Habibie, tempat mobil-mobilnya Habibie. Ada satu mobil antik punya Habibie, mobil Mercy kalau nggak salah. Harganya 63 atau 64 miliar. Ditinggal sama Habibie. Antum nggak mau jemaah? Sama Habibie ditinggal, Habibie nggak mau. Kita lihat tuh jemaah. Ketika ajal datang dia tidak mau sama dunia, nggak mau sama dunia. Dia tinggal semuanya. Diganti oleh Abdurrahman Wahid. Kemana beliau? Sama pergi. Diganti oleh Ibu Megawati. Kemana beliau? Masih menunggu antrian. Nah, digantikan oleh SBY. SBY ditinggal mati istrinya. Dan Ibu Mega tinggal mati suaminya. Semua sedang menunggu antrian jemaah. Kemudian diganti oleh Bapak Jokowi. Dan Bapak Jokowi lengser. Dan dia juga sedang menunggu antrian. Diganti oleh Bapak Prabowo Subianto hafizahullah ta'ala. Dan beliau juga sedang menunggu antrian. Maka ahibati fillah, tolong jangan sampai antum sebagai penuntut ilmu rusak agamanya gara-gara ambisi kepada harta dan kepada jabatan, kemuliaan, kedudukan. Barakallahu fiik.
Jamaah rahimakumullah, kita sampai ke bab 432. Bab tahrikir ra'si wa 'addi syafataini 'inda ta'ajjub. Ketika kita takjub dengan sesuatu, seharusnya yang kita lakukan apa? Kita mengucapkan Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Itu ucapan. Tapi ada kondisi orang takjub itu dia melakukan perbuatan. Di sini disebutkan tahrik ra's. Ketika takjub menggerakkan kepala. Apa ya? Dia seperti tertengun jemaah. Tidak mengucapkan sesuatu, tapi dia menggerakkan kepala. Wa'addi syafatain, dan menggigit kedua bibirnya. Ana masih belum paham ya, menggigit dua bibir itu seperti apa. Iya, mungkin seperti ini ya. Kondisi orang takjub itu, dia menggigit kedua bibirnya. Jadi antum kalau melihat orang menggeleng-gelengkan kepalanya, itu karena takjub, atau menggigit kedua bibirnya, dan ternyata hal itu boleh gitu. Ada kondisi takjub ya, orang melakukan perbuatan. Ada beberapa perbuatan yang dilakukan yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini untuk menunjukkan bahwa hal itu tidak tercela. Hal itu boleh-boleh saja gitu loh. Baik, kita akan baca beberapa hadis. Tafadhal. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah walhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa li walidayni wa li mashayikhina wa lil muslimina wal hadirin al mustami'in ajma'in. قال المؤلف وهو أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب تحريك الرأس وعض الشفتين عند التعجب. حدثنا وهيب قال حدثنا بالعالية قال سألت عبد الله بن الصامت قال سألت خليلي أبا ذر فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فحرك رأسه على شفتيه قلت بأبي أنت وأمي قال لا ولكنك تدرك أمراء أو أئمة يؤخرون الصلاة لوقتها قلت تأمرني قال صل الصلاة فإن أدركت معهم فصله ولا تقولن صليت فلا أصلي. Kenapa Anda tadi menyebutkan tentang pemimpin? Karena hadis yang baru saja kita dengarkan, selain berkaitan dengan perbuatan orang ketika ta'ajub, juga berkaitan dengan sikap rakyat tatkala berhadapan dengan pemimpin-pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musa. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Wuhaib. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ayyub. Ayyub meriwayatkan dari Abil Aliyah. Abul Aliyah berkata, Sa'altu Abdullah ibn Samit. Aku bertanya kepada Abdullah ibn Samit. Kata Abdullah bin Samit, Sa'altu Khalili Aba Dzar. Aku bertanya kepada kekasihku Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biwudu. Suatu hari aku datang kepada Nabi SAW membawa air wudu. Ada wadu, ada wudu. Nah, ini yang belajar bahasa Arab. Ada wadu, ada wudu. Kalau wudu, ya wudu. Wudu yang kita tahu. Kalau wadu, itu airnya.
Ada tuhur, ada tohur, sama. Kalau tohur itu ya yang untuk bersuci. Tapi kalau tuhur ada perbuatan menyucikan diri ya. Aku datang membawa air untuk wudu. Faharraka ra'sahu. Tahu-tahu Nabi SAW menggerakkan kepalanya. Wa'adda ala syafatayhi. Dan beliau menggigit kedua bibirnya sambil menggerakkan kepala. Kira-kira seperti itu ya. Abu Dzar heran ketika melihat Nabi melakukan itu gitu. Faqultu bi abi anta wa ummi adzaituka. Abu Dzar mengatakan, aku menjadikan ayah dan bundaku tebusan untuk dirimu ya Rasulullah. Apakah aku sudah menyakitimu ya Rasulullah? Karena Abu Dzar melihat sesuatu yang tidak biasa. Artinya nggak biasa Nabi melakukan itu alaihi salatu wassalam. Sepertinya ada sesuatu gitu. Maka Abu Dzar takut. Kenapa takut? Karena kita tahu menyakiti Nabi alaihi salatu wassalam adalah dosa besar. Dan Nabi alaihi salatu wassalam sudah disakiti. Ya, kalau oleh musuh-musuhnya jelas. Kalau oleh orang-orang yang mengaku pengikutnya juga ada. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, laqad udhiya Musa bi aktsara min hadza fasabar. Nabi Musa pernah disakiti lebih parah dari ini dan Nabi Musa sabar. Beliau berusaha untuk menghibur dirinya dan mengingat perjuangan dan pengorbanan Nabi Musa alaihissalam. Abu Dzar takut apabila ternyata dia telah menyakiti Nabi alaihissalam. Dan di sini jamaah ada sebuah faedah di mana kita itu kadangkala perlu melakukan klarifikasi terhadap sikap orang yang berubah kepada kita. Tapi ada kondisi yang nggak perlu. Tapi kalau orang itu biasa tersenyum sama antum, biasa baik sama antum, kok tahu-tahu cemberut mukanya ya? Perlu antum klarifikasi atau meminta penjelasan, boleh. Antum datang, afwan, ana mungkin punya salah sama antum, ana minta maaf gitu. Karena terkadang ada orang yang kawan baiknya atau tetangganya biasa bermuka berseri-seri, tahu-tahu berubah jadi bermuka masam. Dia nggak sensitif, nggak merasa ada perubahan. Abu Dzar langsung merasakan perubahan di diri Nabi SAW, sehingga dia bertanya, apakah aku telah menyakitimu ya Rasulullah? Dan seringkali jamaah, kita ini menyakiti saudara kita tanpa kita sadari. Maka paling tidak kalau antum melihat perubahan di sikap orang yang dekat sama antum, segera antum minta maaf. Apa kata Nabi SAW? La, enggak. Engkau tidak menyakiti aku maksudnya. Walakinnaka, akan tetapi yang menyebabkan Nabi tadi menggerakkan kepala, menggigit kedua bibirnya. Beliau mengatakan walakinnaka tudriku umara au a'immatan yuakhiruna as-salata liwaqtiha. Para imam yang mereka menunda pelaksanaan sholat dari waktunya, yakni sampai keluar waktunya. Padahal kita tahu amalan yang paling dicintai Allah adalah as-salatu ala waktiha. Ini dapat pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat.
Dan dulu nunggu mereka. Jadi pemimpin itu yang jadi imam. Jadi orang-orang jadi nungguin. Apa sikap kita ketika kita mendapati pemimpin-pemimpin seperti itu? Qultu fama ta'muruni. Ketika mendapatkan penjelasan dari Nabi SAW. Abu Dzar ini sahabat yang spesial. Beliau itu punya beberapa pandangan yang mungkin tidak sama dengan sahabat-sahabat lainnya. Dan beliau itu juga yang meriwayatkan hadis. Kalau seseorang marah dalam kondisi berdiri, hendaklah duduk. Kalau duduk masih marah, hendaklah rebahan. Pernah kita bahas di kitab ini insyaallah atau di tempat lainnya. Abu Dzar ini, beliau datang ke Masjid Nabawi minta tolong. Beliau minta tolong orang. Beliau itu sedang bikin kayak kolaman buat air di kebunnya untuk mengaliri kebunnya. Adalah seorang yang ikut Abu Dzar. Bukan memperbaiki kolamnya, malah jebol kolamnya jemaah. Gara-gara orang ini jemaah. Itu Abu Dzar langsung duduk jemaah karena menahan emosi. Nggak kuat langsung rebahan jemaah. Langsung mengamalkan gitu loh. Hadis yang diriwayatkan itu diamalkan. Ini sekarang Abu Dzar dapat informasi dia akan berjumpa mendapati imam-imam yang secara agama menyimpang, menunda-nunda waktu sholat gitu loh. Tapi yang jadi masalah kita rakyat. Apa sikap kita? Gitu. Kira-kira apa sikap antum jamaah? Oh nggak benar imamnya ini. Turunkan. Kan kita dengan mudah seperti itu. Abu Dzar tidak, dia tanya. Dan ini pentingnya seorang itu bertanya. Kalau dalam beragama kita hanya menggunakan logika dan perasaan saja tanpa bimbingan wahyu, Abu Dzar nggak pakai pendapat dia. Dia tanya, "Fama ta'muruni?" Apa perintahmu kepada aku? Qala shalli salata liwaqtiha. Salatlah engkau di waktunya. Artinya nggak jamaah. Banyak mahasiswa STDI kalau waktu zuhur itu nggak sholat di Masjid Ar-Rahmah. Iya Ustaz, berdasarkan hadis ini. Karena STDI masih tepat waktu gitu loh. Jadi jangan ampun untuk menggunakan hadis ini, enggak, anak akan sholat sendirian karena tidak tepat waktu STDI. Kalau antum pakai hadis ini, antum sholat 2 kali seharusnya. Karena kata Nabi SAW, "Shalli li waqtiha, fa in adrakta ma'ahum fasallihi." Kalau engkau akhirnya ketemu sama mereka, mendapati mereka sedang mereka mau melaksanakan sholat, engkau sholat lagi bersama mereka. Wala taqulanna shallaitu. Engkau jangan mengatakan aku sudah sholat. Jangan. Subhanallah ya. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan arahan dalam menjaga stabilitas nasional. Kalau Abu Dzar mengatakan, "Oh aku sudah sholat," ini akan menjadi ide buat yang lainnya untuk tidak sholat. Enggak, aku juga sudah sholat. Kata Nabi SAW, justru sholat bersama mereka dan jangan pernah berkata, "Shallaitu," aku sudah sholat. Fala usolli, aku nggak mau sholat, aku sudah sholat. Enggak, jemaah. Subhanallah jemaah. Ini fikih dalam bermuamalah dengan pemimpin yang zalim, yang terkadang kita tidak mau mempelajarinya. Baik, ini hadis yang membuat kita seharusnya ya lebih berhati-hati.
dalam mengeluarkan fatwa untuk orang-orang awam. Yang orang awam itu hawam. Orang awam itu jamaah, tahu hawam itu? Hawam itu seperti serangga yang kadang kalau ada lampu dia muter-muter ya, seperti itu ya. Ada seorang yang tanya kepada imam masjid, khatib di masjid, apa sih maksudnya orang awam itu hawam ya? Seperti itu. Oh, engkau kepingin paham kata dia. Engkau hadir nanti. Aku mau khutbah Jumat. Khutbah Jumat. Khutbah ini khatibnya memaki pemimpin. Pemimpin kita zalim, pemimpin kita ini, terus dijelek-jelekin pemimpin. Apa kata orang awam? La'anahullah, semoga Allah melaknat itu pemimpin, semoga Allah tidak memberkahi dia. Sudah, ini khutbah pertama. Khutbah kedua dia jelaskan, pemimpin kita memang zalim, tapi dia punya banyak kebaikan. Dia yang membangun masjid kita, dia yang ini, barakallahu fi, hafizallah. Laknat yang tadi khutbah pertama lupa semuanya. Itu orang awam. Makanya mereka yang berada di atas mimbar bakal ditanya sama Allah Azza wa Jalla, dibawa kemana orang-orang awam itu? Ketika seorang membawa jamaahnya kepada dirinya, bukan kepada Allah Azza wa Jalla, ya orang awam itu ikut saja. Dan orang awam itu Pak Harto hintekno. Zamannya Pak Harto dulu, dia habis sudah Pak Harto sama dia gitu. Itu orang awam itu senang dengan kayak gitu. Maka tolong, tadi kita lihat bagaimana Nabi alaihissalatu memberikan arahan. Engkau sholat sama mereka, dan jangan ngomong aku sudah sholat. Jangan ngomong, dilarang ngomong aku sudah sholat. Sudah sholat bareng sama mereka. Demi apa? Demi menjaga kebersamaan. Karena al-fitnatu syarr, awal khilafu syarr. Perselisihan itu berbahaya sekali dan buruk dampaknya kepada umat. Baik, tafadhal. Sallallahu alaihi wa sallam. Summa qala ma'alikum rahimahullah ta'ala babu dhabir rajuli yadahu 'ala akhihi 'inda ta'addubi aw syai'i. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن حسين بن علي حدثه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصلون؟ فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا عند الله فإذا شاء بعثنا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلي شيئا سمعته وهو مدبر يضرب يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. Barakallahu fiik. Ini bab juga sama sebenarnya, berkaitan dengan yang dilakukan seseorang ketika dia takjub. Babnya berbunyi, bab darbir rajuli yadahu ala fakhidhihi. Bab tentang seorang yang memukul dengan tangannya di atas pahanya ketika takjub. Kalau tadi menggelengkan kepala atau menggerakkan kepala sambil menggigit kedua bibirnya, kalau yang ini memukul pahanya dengan tangannya. Inda ta'ajjub, ketika ta'ajjub, awisyai. Awisyai di sini, ini atafnya para ulama menyebutkan bisa di dua. Yang pertama ala fakhidihi atau ala syai. Jadi memukul kedua pahanya atau memukul yang lainnya. Dan nanti kita akan lihat memukul jidatnya, ya Allah. Karena orang takjub ya, kok iso? Takjub boleh ternyata jemaah. Atau memukul kedua pahanya, atau memukul apapun jemaah. Sebagai bentuk ya Allah, mungkin dia memukul sesuatu yang lain. Takjub dia, heran. Kok bisa kadang-kadang seperti itu ya? Awisyai, atau bukan karena takjub, tapi karena mengingkari sesuatu ya. Bukan karena takjub, bukan karena terheran.
Taib Al-Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Yahya ibn Bukair. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-Laits dari Uqail, dari Ibn Shihab, dari Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Ini silsilah Ahlu Baitin Nabi SAW. Ali ibn Husain meriwayatkan dari ayahnya Husain. Husain ibn Ali meriwayatkan dari ayahnya Ali bin Abi Talib. Kalau kita tahu Ali bin Abi Talib khalifah yang keempat, dan beliau satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Ali bin Abi Talib adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang cucu Nabi alaihi salatu wasallam sampai hari ini itu lewat jalurnya Ali bin Abi Talib, yakni dari Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Husain ini jamaah, antum baca tentang beliau. Ali bin Husain ini dikenal dengan As-Sajjad. Beliau yang kadangkala kita kalau membaca biografi beliau disebut Ali ibn Husain Zainul Abidin. Zainal Abidin. Perhiasannya orang-orang yang ahli ibadah. Beliau ahli ibadah sekali. Ketika beliau meninggal dunia, itu penduduk Madinah kehilangan sodakoh sembunyi-sembunyi. Banyak janda-janda di kota Madinah yang selama hidupnya Ali sembunyi-sembunyi. Ternyata dipulai alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah awil qaimil lail wasaimin nahar. Orang yang mencukupi, berusaha mencari rezeki untuk mencukupi al-armalah. Apa artinya armalah? Iya, ini harus diperbaikin ya. Al-armalah itu bukan janda. Al-armalah itu man la zauja laha, yang tidak punya suami. Boleh jadi janda, boleh jadi memang gak punya suami. Ada perawan tua yang gak laku mungkin jamaah. Dia kalau antum mengatakan, oh ini kan bukan janda. Iya, dia bukan janda, tapi dia armalah. Masuk dalam hadis ini. Sehingga ketika antum mencukupi kehidupan dia, walaupun dia bukan janda, antum termasuk dalam hadis ini. Baik, kita dengarkan azan dulu.
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu al-qa'imah Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Baik, kembali kepada bagaimana sikap Ali ibn Husain ya. Dia begitu peduli sama janda-janda dan mereka yang tidak memiliki suami. Jadi al-armalah itu adalah man la zauja laha, yang tidak punya suami, baik diceraikan, baik ditinggal mati sama suaminya, atau memang nggak ada suaminya dan tidak ada yang mau menikahi dia. As-sa'i 'alal armala wal miskin, orang yang berusaha bekerja untuk mencukupi keduanya. Yang nggak punya suami, seakan-akan dia jadi suaminya gitu, mencukupi kehidupan dia. Karena suami punya kewajiban memberikan nafkah, tapi ini bukan suaminya, peduli sama tuh perempuan-perempuan yang nggak punya suami. Ustaz, apakah puncak dari mengurusin yang tidak punya, gimana jemaah? Dengan menikahi perempuan yang nggak punya suami itu? Kalau dinikahi nggak jadi janda. Paham? Kalau dinikahi apakah antum orang yang sedang mengurusin janda? Enggak, udah jadi istri antum. Antum suami sekarang. Dan dia istri, punya kewajiban berkhidmat kepada antum. Dan antum sebagai suami bisa bersenang-senang dengan dia. Kalau di hadis ini enggak. Dia berusaha seakan-akan seperti suaminya, padahal dia bukan suaminya. Dia memberikan nafkah kepada perempuan-perempuan itu tanpa bersenang-senang, seperti mujahid fi sabilillah yang nggak ada kesenangan mereka, seperti orang yang qiyamul lail, seperti yang puasa. Ketika antum nikahin itu perempuan, jadi antum suaminya. Sifat janda itu hilang. Saya menikahi janda, Ustaz. Ya sudah, nggak apa-apa nikahi janda. Nabi SAW banyak menikahi janda. Tapi jangan berpikir hadis itu buat anak insya Allah pahalanya paling besar. Enggak, jemaah. Tolong dibaca bagaimana pembahasan ulama atau syarah hadis yang berkaitan dengan as-sa'i 'alal armala wal miskin, seperti orang yang mujahid fi sabilillah. Ali bin Husain melakukan itu. Dia punya istri, dia punya banyak budak-budak juga, tapi dia peduli dengan wanita-wanita yang tidak memiliki suami. Malam hari dia bawa, itu ibadah dia dalam sedekah dan berbagi. Dia punya ibadah sembunyi-sembunyi. Dan kalau sholatnya dia, Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala menyebutkan beberapa riwayat ya, bahwasanya sholatnya dia sehari 1000 rakaat. Sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, sampai dia memiliki gelar apa? As-Sajjad. Maka disebut Zainal Abidin, perhiasan yang orang-orang yang ahli ibadah. Ali itu kalau wudhu pucat jemaah, menguning wajahnya. Baru wudhu, belum sholat dia. Dari takutnya sama Allah Azza wa Jalla. Dan bapaknya Ali adalah Husain radhiyallahu ta'ala anhu, yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, sayyidu syababi ahlil jannah. Sayyid, yang termulia, pemukanya pemuda-pemuda surga itu siapa? Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan kita tahu bagaimana perjuangan Husain sampai dibunuh jemaah di Karbala sana. Ali ibn Husain ikut bapaknya, tapi dia tidak terbunuh karena dia pada waktu itu sakit. Pada tanggal 10 Muharram, peristiwa Karbala itu, bagaimana keluarga-keluarga Nabi, cucu-cucu Nabi dibunuh sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada saat itu.
Dan kita harus memuliakan keturunan Nabi SAW. Apabila memang benar mereka adalah keturunan Nabi SAW. Tanpa berlebih-lebihan dan tanpa meremehkan. Selama mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Husain meriwayatkan, kata Husain, anna Husain bin Ali haddatsahu an Ali. Ini Ali cerita bapaknya Husain menyampaikan kepada dia bahwasanya Ali pernah menyampaikan. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqahu. Bahwa Rasulullah SAW itu mendatangi Ali di malam hari. Taraqa itu adalah al-ityanu fil lail. Jadi kalau antum mau ngomong ataituka fil lail lam ajidka, umpamanya antum tinggal ngomong taraktuka wa lam ajidka, aku tadi malam tidak mau datang, malam hari enggak ketemu engkau gitu loh. Jadi tariq was samai wa tariq. At-tariq itu yang datang di malam hari. Ini Ali mengatakan bahwa Rasulullah SAW mendatanginya di malam hari. Wa Fatimah bintan Nabi SAW, dan Fatimah bersama Fatimah Ali bin Abi Thalib. Dan rumahnya Nabi sama Fatimah sallallahu alaihi wasallam itu berdampingan. Tapi punggung sama punggung, kira-kira seperti itu jemaah. Jadi Nabi kalau mau ke rumahnya Fatimah alaihissalam tinggal muter aja. Didatengin di malam hari. Di beberapa ayat disebutkan dakhala alayya Rasulullah SAW wa ala Fatimah minal lail. Nabi SAW masuk ke rumah kami di malam hari sedangkan kami sedang tidur. Lalu Nabi alaihissalam mengatakan, ala tusallun, kalian nggak sholat? Subhanallah jemaah. Kita lihat orang tua itu walaupun anaknya sudah menikah, bukan berarti berhenti tugas dia mendidik anaknya. Sudah saya kawinkan anak saya. Lepas tangan? Enggak. Tetap itu anakmu. Walaupun dia adalah istri dari orang lain. Nabi SAW datang. Di beberapa riwayat di Sahih Bukhari bahwa Nabi SAW datang di awal malam ya. Udah datang membangunkan keduanya, terus Nabi pulang. Sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dua orang ini ketiduran. Udah dibanguni, terus ketiduran. Ali bersama Fatimah. Nabi tanya SAW, ada tusallun? Kalian kok nggak sholat gitu loh. Ali kemudian duduk yang ngucek matanya dia akan mengatakan sesuatu kepada Nabi SAW. Cuma yang aneh ingin sampaikan, orang tua itu jangan sampai putus hubungannya dengan anaknya, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan ibadah jamaah. Sholat malam itu sunnah jamaah, sunnah. Tapi Jibril alaihissalam berpesan kepada Nabi Muhammad alaihissalam, wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Nih, para penuntut ilmu, kalau nggak punya sholat malam masalah antum jawab. Antum datang menuntut ilmu, terus salah satu syaraf kemuliaan antum tinggalin. Ketahuilah bahwa kemuliaan orang beriman itu qiyamuhu bil-lail. Qiyamul lail. Bangun malam. Bagaimana nih pendidikan Nabi SAW kepada Ali dan Fatimah. Nurun kepada Husain. Kemudian nurun kepada Ali ibn Husain Zainal Abidin. Terus orang tua itu mendidik sampai cucunya dididik. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ali mengatakan, faqultu ya Rasulullah, innama anfusuna indallah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya jiwa kami, arwah kami itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Makanya orang kalau tidur itu kan ruhnya di tangan Allah Azza wa Jalla. Ali mengatakan, fa idza syaa yab'atsana ba'atsana.
Kalau Allah mau membangunkan kami, Allah akan bangunkan kami gitu loh. Ali memberikan alasan bahwa dia ketiduran, bukan dia nggak mau sholat. Bukan dia nggak mau sholat. Beda sama orang yang alarmnya memang jam 4, 15 menit. Nunggu komat SDI. Memang kan dia nggak mau sholat malam berarti. Lah sholat malam wala 2 rakaat sebelum subuh nggak ada. Ini Ali bin Abi Thalib sama Fatimah mau bangun. Tapi dia ketiduran. Maka dia memberikan alasan kepada Nabi SAW bahwasanya kami ketiduran dan ini sholat sunnah. Kami bukan nggak mau sholat, kami mau sholat gitu loh. Maka ini beralasan dengan takdir yang diperbolehkan. Bukan dalam meninggalkan yang wajib, bukan dalam melakukan yang haram. Tapi dalam hal meninggalkan sesuatu yang sunnah bukan karena kesengajaan, tapi karena ketiduran. Dan untung bisa lihat orang di majelis ilmu bisa tidur. Lagi kajian ustadz ba'da subuh ya. Tahu-tahu sudah syuruk, dia lihat semuanya pada sholat, dia baru bangun jemaah. Mungkin itu terjadi. Tapi bukan dia nggak mau ikut kajian, dia mau ikut kajian, buktinya dia hadir. Tapi dia ketiduran. Bagaimana dengan ketiduran di kelas? Kata Ali bin Abi Thalib, "Fansarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yarji ilayya syai'an." Nabi akhirnya kembali ya. Tanpa beliau merespon ucapan Ali bin Abi Thalib. Artinya ya nggak perlu direspon gitu loh. Yang dikatakan Ali benar sebenarnya. Thumma sami'tu wa huwa mudbirun yadribu fakhidahu. Kemudian aku mendengar, jadi Nabi nggak jawab, terus Nabi kan balik. Ketika Nabi balik, aku mendengar Nabi SAW dalam kondisi pulang itu memukul pahanya. Sambil berkata, membaca firman Allah, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu banyak debatnya. Banyak, bisa jawab dia gitu seperti itu. Padahal nggak perlu sebenarnya Ali mengatakan itu. Artinya memang betul secara takdir ya orang ketiduran gitu loh. Dan orang kalau ketiduran itu ya nggak ada celaan buat dia sebenarnya. Tapi seharusnya nggak jawab seperti itu. Ya Rasul kami ketiduran ya sudah sholat. Itu yang dijelaskan oleh masyayikh ya. Bahwasanya Nabi membacakan ayat ini bukan karena menyalahkan Ali dalam alasannya, tapi karena ya seharusnya nggak perlu jawab kayak gitu sudah. Ya sudah ketiduran, minta maaf aku ketiduran, sekarang mau sholat gitu ya. Tapi karena Ali menjawab seperti itu, Nabi SAW membacakan firman Allah ini. Baik, satu hadis terakhir kita baca. رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة قال رأيته يضرب جبهته بيده ويقول يا أهل العراق أتزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون لكم المهنأ وعلي المأثم أشهد لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلحه. Radhiyallahu anhu, kata Abu Razin, ra'aituhu yadribu jabhatahu biyadi. Aku melihat Abu Hurairah memukul keningnya dengan tangannya. Memukul keningnya dengan tangannya. Sambil mengatakan, ya ahlal Iraq, wahai penduduk Irak, ataz'umuna anni akdzibu ala Rasulullah SAW. Apakah kalian mengira aku berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW? Ayakunu lakumul mahna wa alayyal ma'tham. Kalian dapat enaknya, aku dapat dosanya. Artinya dengan Abu Hurairah meriwayatkan hadis-hadis ya yang tidak sahih. Orang kan senang mikirnya ini benar dari Nabi SAW. Kalian dapat senangnya, aku dapat dosanya. Artinya kalau kalian mengira aku berdusta, nggak benar. Maka Abu Hurairah sampai mukul keningnya. Menyebut ya ahlal Iraq.
Dan sampai hari ini kita tahu bagaimana orang-orang Syiah menuduh Abu Hurairah berdusta atas nama Nabi SAW. Padahal Rasulullah SAW mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta atas namaku, bawa tuh tempat duduknya ke neraka. Enggak, Abu Hurairah tidak berdusta. Maka kemudian beliau mengatakan, asyhadu, aku bersaksi. Kau kan berpikir aku berbohong, aku bersaksi. La sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, benar-benar mendengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzan qata'a shis'u na'li ahadikum, kalau terputus tali sandal kalian ya. Sandal jepit itu ya. Kita tahu tali tengahnya biasanya dijepit sama jempol sama jari tengah ya. Dengan jari telunjuk. Masa kita nyebut jari telunjuk kalau di kakinya? Iya, jari jempol dengan yang sebelahnya. Itu kalau putus, kata Nabi SAW, fala yamshi fi na'lil ukhra, jangan jalan dengan satu sandal sampai dia perbaiki. Di beberapa hadis yang disebutkan ya sudah, kalau kalau satu rusak jangan sampai jalan dengan satu sandal. Maka lepaslah satunya atau perbaiki satunya. Dan subhanallah jemaah, yang hidup di masa ana tahu betapa mahalnya sandal itu. Sekarang murah sandal itu jemaah. Orang ganti-ganti sandal. Kita kalau sandal jepit itu putus, nggak ada orang tua kita beliin lagi. Kata orang tua kita, betulin. Dibetulin pakai apa? Pakai paku ya mah. Kita kasih paku supaya bisa. Ya alhamdulillah bisa. Tapi kalau sekarang sandal jepit putus di mana? Dibuang. Beli baru di Smart banyak. Padahal Nabi SAW menyuruh perbaikilah. Dan ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu hidup hemat. Perbaiki sandalmu. Ya, tapi kalau antum mau sholat silahkan ke masjid. Karena antum sudah sholat dan antum memang musafir yang punya uzur. Dan kita tahu musafir itu sholat Jumat saja tidak wajib buat dia jamaah. Tapi lebih baik kalau dia dengar adzan dan dekat dan dia tidak dalam kondisi capek, ya sholat di masjid. Apakah kedua orang tua kita mendapatkan pahala dari amal soleh yang kita lakukan, seperti duduk di majelis ilmu dan baca Al-Quran, atau perlu niat mengirimkan ke mereka juga? Untuk anak, insya Allah orang tua akan dapat, karena Rasulullah SAW mengatakan wal waladu min sa'yil walid, dan anak itu adalah hasil usaha orang tuanya. Anak itu hasil usaha orang tuanya. Jadi apapun yang dilakukan anaknya, insya Allah orang tua dapat. Tapi kalau anak tanpa dia niat pun orang tua dapat bagian pahala. Akan tetapi kalau ingin memberikan pahala full buat orang tua, maka antum tetap dapat bagian pahala. Tapi yang lebih banyak antum niatkan buat ibu antum. Adapun bacaan Al-Quran, memang kita tahu ada khilaf di antara para ulama. Apakah bisa bacaan Quran itu diniatkan buat orang tua? Menurut pendapat yang membolehkan seperti pendapat Imam Ahmad, maka kalau antum baca tanpa diniatkan orang tua dapat. Tapi kalau antum mau hatamkan Al-Quran kemudian mau dihadiahkan pahalanya kepada orang tua antum, kalau mengikuti madhab Hambali sampai, walaupun kita taruh dalam madhab Syafi'i, bukan madhab Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat tidak sampai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz izin bertanya, apa tanda ilmu seseorang itu berkah? Dan apa sebab atau hal-hal yang membuat seseorang itu ilmunya menjadi berkah? Dan apakah ada hal-hal yang membuat seseorang talibul ilmi menjadi semakin semangat dan tidak cepat bosan? Terima kasih Ustaz. Ya, kalau bicara tanda ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang diamalkan. Antum belajar ilmu dan antum amalkan. Karena ada orang belajar ilmu hanya buat gaya.
ilmunya nggak berkah. Orang yang hafal Quran, apakah semua orang yang hafal Quran dengan Qurannya berkah? Belum tentu. Rasulullah SAW mengatakan wal Qur'anu, kita sering baca ya, hadis-hadis Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, yang menghafalnya, dapat memberikan mahkota buat orang tuanya. Iya, itu kalau berkah. Kalau enggak jadi petaka. Kata Nabi SAW, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menjadi pembela buat engkau kelak pada hari kiamat. Hujjah yang menyelamatkan engkau dari hukuman pada hari kiamat. Atau sebaliknya, menjadi penuntut atas diri. Jadi ilmu itu berkah ketika orang itu mengamalkannya dengan ikhlas. Dan tanda-tanda ilmu yang berkah itu ya tadi, orang itu mengamalkan, kemudian dia semangat menuntut ilmu, kemudian semangat juga untuk menyampaikannya. Karena ada orang yang punya ilmu tapi disimpan, tidak disampaikan. Berkah itu kan tumbuh, berkembang, kebaikan yang terus semakin banyak. Antum dapat ilmu nggak pernah disampaikan. Padahal orang-orang membutuhkan ilmu antum. Dan kalau bicara bagaimana supaya kita nggak bosan nuntut ilmu itu, ya antum sering-sering baca. Kalau sudah bosan itu, baca lagi fadilah menuntut ilmu. Kita tuh kadang-kadang sudah lupa sama. Antum tahu ya, kalau orang kepingin sehat, itu dengan makanan dia jaga. Oh ini kolesterol, ini. Kalau dia lihat, oh ini makanan yang vitaminnya banyak, ini bagus. Dia ketika tahu, dia akan makan. Yang bagus-bagus dia tinggalkan yang berbahaya. Maka ketika antum mulai bosan, baca lagi yang berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu. Biasanya akan semangat lagi. Dan baca bagaimana para ulama ketika menuntut ilmu. Malu gitu cuma, malu. Ketika antum membaca para ulama menuntut ilmu, kita ini kebanyakan mahasiswa ini. Kita mahasiswa kita berapa jumlahnya? 2.200 lebih. Yang hadir di masjid ini berapa? 100, 200. Sisanya di mana? Oh, ada yang ngaji di Masjid Abdillah. Anggap Masjid Abdillah 100. Jadi berapa? 300. Sisanya kemana? Di maktabah. Sedang bahas. Oh, Masya Allah. Anggap 100 yang di maktabah. Pertanyaannya, sisanya di mana? Di mana sisanya jamaah? Murojaah di kamar Ustaz. Untuk besok. Ya mudah-mudahan. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan bila kita sulit menahan dari melihat yang haram? Sudah mencoba puasa tapi ternyata di hari saat tidak berpuasa tergoda lagi. Di sisi lain sudah butuh untuk menikah, tetapi belum siap secara materi dan izin orang tua. Ini pertanyaan akan berulang jemaah. Syaitan. Maka kalau bagaimana caranya? Nggak usah pegang HP. Maka perlu kita, anak akan usul mungkin nanti ke PBB. Siapa yang bisa nyampaikan usulan anak? Untuk ada hari sepekan tanpa HP di dunia ini jemaah. Sebelum PBB, bagaimana kita usulkan di STDI ini? Sepekan tanpa HP. Wah nggak bisa Ustaz, anak punya perlu. Jamaah dulu kita hidup tanpa handphone. Nikmat. Sampai ada kawan kita, Ustaz jangan matikan HP-nya. Nanti gimana kalau ada apa-apa di rumah ya, ini itu. Ya Allah, dulu anak nggak punya handphone, hidup di Medina. 4 tahun nggak pegang handphone jemaah. Sebelum ada handphone itu, nggak ada masalah. Wah orang tua kalau mau telepon juga nggak bisa telepon. Berapa banyak kawan-kawan kita yang nggak bisa telepon orang tuanya, tahu-tahu setelah sebulan dia baru bisa telepon orang tuanya, dikasih tahu abah mau meninggal dunia. Nggak bisa sudah. Tapi sekarang kita jadi tergantung sama handphone ini. Taruh handphone ini, letakkan.
Ketika tadi bicara, anak kok nggak mampu bersabar. Kok nggak mampu bersabar? Tadi taruh handphone. Kalau enggak, ketika engkau pegang handphone, jangan sendirian. Bersama kawan-kawan. Dengan itu, engkau masih punya rasa malu sama orang jemaah. Kadangkala kita lupa dalam pengawasan Allah, tapi kita sadar dengan pengawasan manusia. Maka juga perlu antum banyak-banyak istighfar. Ketika datang bisikan-bisikan syaitan itu, paling banyak yang antum harus baca adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian baca doa yang Nabi ajarkan SAW. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Nabi ngajarin doa itu. Karena memang jiwa manusia itu innan nafsa la ammaratum bisu, terus nyuruh kepada keburukan jiwa manusia. Antum berpikir kalau sudah menikah insya Allah enggak? Ya mungkin berkurang. Tapi setan enggak pernah tidur siang. Antum jangan dipikir, jangan menurut antum orang yang umur 80 tahun sudah enggak tertarik dengan wanita. Tetap jangan. Maka itu mungkin perlu dilakukan. Ana izin bertanya, bagaimana hukumnya seorang mahasiswa yang mengambil dan meminum air yang tersedia di meja dosen di kelasnya atau di kardus tempat menyimpan air tersebut di kelas? Jazakumullahu khairan. Punya siapa air itu? Punya siapa? Kalau punya dosen dosa berarti antum. Tapi kalau air itu umum, boleh antum minum. Seperti air yang ditaruh di masjid, kadangkala fadhol. Tapi ketika di kelas dan memang dikhususkan punyanya dosen, nah ini yang menyebabkan orang itu ilmunya nggak berkah, minum airnya dosen. Iya jemaah, ya, iya ini termasuk juga. Mereka yang ilmunya nggak berkah, yang suka ngomongin dosennya, ribain dosennya. Ada yang seperti itu mahasiswa. Allah, dosen ana naudzubillah, ana telat sedikit disuruh sholat duha. Ada orang-orang yang suka ngomongin dosennya. Ini jadi nggak berkah ilmu antum. Salah satu minum airnya dosen. Kalau sisa airnya dosen, boleh nggak diminum? Boleh nggak? Boleh, halal jemaah. Tapi tidak dengan ngalap berkah ya. Kalau kita tahu memang ada khilaf di antara para ulama tentang bagaimana atharus solihin ya, mengalap berkah bekasnya orang soleh, nggak diminum sama ustadz. Antum jangan buang, boleh antum minum. Nah, tapi kalau di sini ada gelas air yang masih tertutup, antum ambil, dosa jemaah. Maka yang sudah pernah ngambil airnya dosen, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan antum beli air, taruh sebagai gantinya. Seperti itu, barakallahu fikum. Masya Allah. Ini kayaknya bukan ana yang jawab, ada urusan dagangan. Mungkin ditanyakan ke Ustadz Arifin nanti pas kajiannya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Agar ilmunya nambah, mau minta nasihat. Membangun cinta di atas pernikahan atau membangun pernikahan di atas cinta? Kita kajian ini jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Ketika membangun pernikahan di atas cinta itu indah, boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lam yura lil mutahabbaini mithlan nikah. Tidak pernah dilihat ya dua orang yang saling mencintai ini yang solusinya adalah dengan pernikahan gitu. Kan ada orang antum jatuh cinta kadangkala sama sepupu antum.
Dan sepupu antum juga jatuh cinta sama antum. Tanpa ada hubungan yang terlarang dalam cinta itu. Dosa enggak antum jatuh cinta jemaah? Enggak kan? Yang dosa itu kalau antum memandang yang tidak diperbolehkan. Contohnya, antum tahu sepupu antum mungkin dari kecil ya, tahu dengan sepupu antum sampai dia besar, ternyata dia hafal Al-Quran sekarang ini itu. Antum masih ada cinta sama dia. Tahu-tahu dilamar orang jemaah. Apa yang harus antum lakukan? Ya sabar. Ya sudah, mungkin dia bukan rezeki antum. Tapi tadi kalau bicara membangun pernikahan di atas cinta nggak apa-apa. Asalkan tadi tidak dengan cara yang haram. Tidak dengan berpacaran ya. Tidak dengan yang sekarang orang-orang nyebutnya bukan pacaran lagi karena sudah ngaji. Ta'aruf Ustaz. Anak ta'aruf sama fulana. Udah 3 tahun ini Ustaz. Ta'aruf 3 tahun. Ya kadang-kala anak ajak kajian Ustaz. Betul loh jemaah. Betul. Artinya ini orang udah ngaji. Jadi kadang-kala dia kalau dulu sebelum ngerti agama dibawanya ke kafe, sekarang dibawa kajian. Tadi ada bonceng Ustaz, alhamdulillah. Ada di belakang sekarang. Ya gak boleh jemaah. Artinya kalau antum cinta sudah nikahin. Tuh ada cinta sudah. Anak udah cinta sama fulana, udah nikahin. Kan udah ada cinta. Jangan sampai terjadi sesuatu yang haram baru terjadi pernikahan. Tapi pernikahan itu tidak harus ada cinta. Nggak harus. Rasulullah SAW menikahi banyak wanita bukan karena cinta sama mereka. Bukan ya Allah jatuh cinta kemudian, enggak, karena ada kebutuhan, karena ada maslahat yang diinginkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika menyebutkan wanita dinikahin karena 4 hal, nggak ada karena cinta di sana jemaah. Karena kita memandang orang itu cantik, kita jadi suka. Ya mungkin anak jatuh cinta juga Ustaz. Boleh jadi karena kecantikannya. Ada yang karena hartanya. Jatuh cinta sama harta. Nggak apa-apa lah Ustaz. Anak ini mahasiswa Ustaz. Susah hidup anak-anak mau cari janda kaya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa jemaah. Yang penting soleha. Yang penting soleha seperti itu. Jadi tadi yang nggak mampu itu nikah sama janda kaya. Jadi bisa bantu antum bayar kuliah di SDI, dan ngerepotin orang tua. Tapi jangan lupa antum wajib kasih nafkah sama dia. Iya, ini pembahasan pernah ditanyakan, kayaknya jawabannya agak panjang. Ini nanti kita jawab di pekan depan insyaallah. Ada pertanyaan Ustaz. Kaif halukum ya Ustaz? Ustaz, doain ana supaya banyak uangnya dan berkah. Nah, jamaah, ana doakan antum. Ana doakan yang bertanya, yang meminta, dan semua yang hadir di sini. Nabi SAW pernah diminta doa oleh ibunya Anas bin Malik. Ya Rasulullah, khuwaidimuka Anas. Doakan ya Rasulullah. Ud'ullaha lahu. Lalu Nabi SAW mendoakan, Allahumma atil hayatahu wa akthir malahu. Ya Allah, panjangkan umurnya dia, banyakkan hartanya, dan kalau nggak salah juga anak keturunannya, dan ampuni dia. Didoakan, nggak apa-apa. Semoga dan berkahi dia ya. Wa barik lahu fi. Maka semoga antum dibanyakin hartanya, diberkahi, dibanyakin anaknya, dipanjangin umurnya, dan diampuni dosa-dosanya. La ba'sa bil ghina. Kata Nabi SAW, nggak apa-apa kaya itu. Kata Nabi SAW. Tapi syaratnya satu, bertakwa kepada Allah SWT. Karena kalau nggak bertakwa